Mohon izin waktunya, mohon kesempatan. Saya di sini ingin melaksanakan wawancara dalam hal terkait kebijakan sebagai seorang pemimpin dalam materi di lima etika seperti itu, Pak. Mohon waktunya ya, Pak. Oke. Pertanyaan pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, selama ini dalam masa kepemimpinan Pak Sobirin di sekolah ini maupun di sekolah yang lama, apakah pernah mengalami kasus yang termasuk seperti dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Ya, sering. Sering nih, Pak. Kasus-kasus itu mewarnai sebuah lembaga atau organisasi, itu pasti, karena berhubungan dengan kepentingan yang kadangkala kepentingan itu bisa mengganggu kepentingan lain, dan kadangkala di situ kita harus melibatkan apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Dilematis yang sering dihadapi ketika ada guru misalnya ada kepentingan yang mendesak, padahal dia diberi tanggung jawab di sekolah. Kemudian apa yang harus kita laksanakan? Ya harus dua-duanya harus jalan. Cuman salah satunya harus kita berikan sebuah kebijaksanaan, ya. Istilahnya ya kebijaksanaan atau kearifan. Kita harus milih mana yang lebih urgen, ya. Mana yang lebih mengandung resiko gitu. Dan memiliki manfaat. Nah, kalau pernah terjadi, memang pastinya pernah nih, Pak, langkah pengambilan keputusan seperti apa yang kira-kira Pak Sobirin lakukan untuk menyelesaikan permasalahan jika seperti tadi yang Pak Sobirin sampaikan, ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Kita harus betul-betul melihat dari sisi kemanusiaan, sisi prioritas, urgensi yang harus segera kita putuskan. Kalau misalnya kita lihat resikonya yang harus dilakukan, risikonya misalnya cukup mengandung apa istilahnya ya, misalnya dia kalau nggak melaksanakan itu terjadi sesuatu yang lebih besar, tapi kalau dia melaksanakan itu menjadi lebih katakanlah lebih bahagia, lebih enak, lebih sejahtera perasaan dari guru tersebut misalnya. Ya kita harus mengalah bahwa satu sisi harus diberi perlakuan yang mungkin tidak seharusnya itu. Misalnya kalau guru satu ngajar, yang satu minta izin, Pak saya anaknya sakit, ingin periksa hari ini karena tidak ada orang lain, sudah, maka kita berikan hak untuk memeriksa anak dulu. Sekolah nanti bisa kita handle dengan tugas yang dibantu juga oleh teman yang satu rumpun atau satu mapel. Ya itu kebijaksanaan seperti itu yang harus kita perlu perhatikan. Jadi kalau kebijaksanaan itu timbul karena tadi mana yang lebih harus kita utamakan, mana yang harus kita kurangi, ya itu. Agar semuanya jalan tapi tidak ada hal yang risikonya lebih besar lagi. Kira-kira kalau tantangannya Pak mungkin dalam mengambil kebijakan seperti itu, pernahkah Pak sebenarnya mengalami, oh karena ini ternyata ada efeknya seperti itu, tantangan-tantangan yang dihadapi? Ya tantangannya itu tadi bahwa setiap kebijakan itu mesti kita harus bisa memperhatikan, melihat jauh ke depan. Kalau ada seseorang pemimpin tidak mau melihat jauh ke depan, ya kadangkala keputusan-keputusan yang diambil
sifatnya hanya bersifat sementara, artinya hanya memaksakan kehendak untuk melakukan hal yang menurut pimpinan itu benar, tapi sejatinya mengandung risiko yang kurang baik. Jadi tantangannya ya itu tadi, berpikir bagaimana kita berpikir lebih jauh ke depan. Kalau kita nggak bisa memikir lebih jauh, ya otomatis mengandung kelemahan di situ dalam keputusan itu. Kalau tertangan secara batin sih saya enggak masalah kalau bagi saya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Iya enggak, seandainya tantangan-tantangan itu ya sifatnya hanya mungkin kurang sempurna itu. Kalau harusnya begini, mengerjakan tugas begini harusnya tuntas, ternyata tidak tuntas. Nah kadangkala itu kadang muncul dari guru itu sendiri, tantangan yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya Pak Amin. Saya mohon izin untuk wawancara. Ini terkait dengan penugasan saya sebagai CPP Angkatan 8 terkait modul di rumah etika selaku pimpinan dari sebuah sekolah. Pada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Minta izin direkam. Pertanyaan pertama dari saya terkait dengan kepemimpinan Pak Amin, apakah di sekolah ini atau di sekolah sebelumnya, apakah Pak Amin mengalami adanya dilema ketika harus memutuskan sebuah kebijakan yang berbenturan antara aturan dengan nilai kebijakan? Ya, terima kasih Bu Yuli. Terkait dengan itu kami memutuskan sesuatu yang sebenarnya maka keputusan itu kami diskusikan dengan pihak-pihak yang terkait. Keputusan kami saat itu mempertimbangkan yang utama adalah untuk pengajuan ataupun untuk prestasi peserta. Jadi tujuannya kepada peserta didik yang utama. Mengutamakan murid. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kira-kira langkah tadi sudah yang berkolaborasi dengan sekolah seperti itu, adakah hambatan mungkin atau tantangan yang pernah Pak Amin alami ketika memutuskan sebuah keputusan yang sulit? Iya, pasti ada. Karena keputusan itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tetapi dari yang kontra itu kita minimalisir. Nah, semua yang kontra maupun yang pro kita ajak diskusi. Lalu kemudian biasanya yang kontra itu pada akhirnya itu menerima. Cuma biasanya tidak bisa 100%. Tapi mereka memahami karena semua apapun keputusannya harus berpaduan pada kebutuhan peserta didik. Kalau permasalahannya terkait dengan kepegawaian, mungkin Pak antara mungkin kan rekan kepala sekolah di guru di dalam sebuah sekolah. Ketika hal tersebut tidak berhubungan dengan murid, kira-kira keputusan seperti apa yang Pak Amin ambil? Kalau keputusan itu tidak ada hubungannya dengan murid, masalah